Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Karena hanya dengan takwalah kebahagiaan di dunia dan sekaligus di akhirat itu akan kita dapatkan. Tanpa adanya ketakwaan kepada Allah, maka kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat itu tidak akan didapatkan. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa takwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting kita implementasikan di dunia ini. Dengan takwa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Dengan takwa pula, Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam kehidupan sehari-hari, memperbaiki amal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam ayat lain Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 3, bahwa orang yang termulia di dunia ini itu adalah ukurannya adalah ketakwaannya kepada Allah, bukan pada pangkat jabatan apalagi harta kekayaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Dengan takwa pula Allah memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Alladzina amanu wa kunu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Busyra, kebahagiaan fil hayatid dunya, di dalam menjalani kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan kelak nanti di akhirat. Bahkan dengan takwa pula Allah akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh, dari tipu daya setan, dari orang-orang yang mencelakakan kepada kita. Tsumma yunjil ladzina taqau, di dalam surat Maryam ayat 72. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bahkan dengan takwa pula Allah akan memberikan jalan keluar di dalam keruwetan hidup ini, dan kemudian memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ada saja rezeki itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Ada saja rezeki, jalan pintu rezeki selalu ada. Sekali lagi, itu hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, hadirin hadirat rahimakumullah, takwa ini merupakan sesuatu yang menjamin
kita untuk mendapatkan kehidupan di dunia yang bahagia dan sekaligus nanti kelak di akhirat. Bahagia tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang kaya. Kekayaan seberapapun jumlahnya, pangkat setinggi apapun, kalau tidak ada unsur takwanya, tidak mungkin ada kebahagiaan. Mungkin senang, tapi bahagia tidak. Orang yang mungkin kekurangan dalam segi materi, hidup pas-pasan, makan juga seadanya, kelihatannya secara lahir kita pandang itu agak sengsara, tapi sesungguhnya di dalam hatinya, kalau ada unsur takwa ini, Allah akan menjamin tetap akan mendapatkan kebahagiaan itu. Pendek kata, bahagia bukan monopoli orang yang mapan, tapi juga siapapun berhak asalkan punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyediakan instrumen untuk bagaimana mendapatkan ketakwaan itu. Salah satunya adalah dengan puasa. Ujung-ujungnya puasa itu adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar pada akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Permasalahannya, pertanyaan yang mendasar adalah kita sudah bertahun-tahun melakukan puasa Ramadan. Mungkin ada tambahan Senin Kemis, Yaumul Bid dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang-orang yang takwa dalam kehidupan kita? Untuk itu, mari kita lihat. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3 tingkatan. Nanti kita koreksi diri kita masing-masing. Di mana posisi kita dari puasa-puasa yang kita lakukan itu. Yang pertama disebut dengan shaumul am, puasanya orang umum atau umumnya orang berpuasa. Apa itu? Yaitu puasanya orang yang menganggap batal jika dia memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh melalui 9 jalan, atau makan, minum, kemudian sesuatu yang menurut ukuran fikih itu membatalkan puasa. Artinya yang puasa hanya lahirnya saja, tapi hatinya belum puasa. Tangannya masih melakukan maksiat, matanya masih digunakan untuk memandang sesuatu yang mengandung maksiat, kakinya masih digunakan untuk melangkah sesuatu menuju ke arah maksiat. Jadi yang baru bisa ditahan adalah apa-apa yang membatalkan secara ukuran fikih, yaitu menahan diri dari sesuatu yang tidak membatalkan, yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan semua hal berupa barang yang melalui jalan yang tembus ke perut, hidung, mulut, telinga, farji, anus dan seterusnya, dan tidak melakukan persetubuhan di siang hari. Hanya itu. Yang kedua, tingkatan yang kedua lebih baik dari itu adalah shaumul khusus, puasanya orang yang istimewa. Apa itu? Yaitu puasanya orang yang sudah mampu di samping menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa secara ukuran fikih, tapi juga sudah mampu menahan semua anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan maksiat. Orang ini menganggap dirinya batal puasanya kalau anggota tubuhnya melakukan maksiat. Matanya dipakai untuk memandang sesuatu yang mengandung maksiat, mulutnya dipakai untuk ghibah, ngerasani, menggunjing, memfitnah, kakinya dipakai untuk berjalan menuju ke maksiat, dan seterusnya. Mereka ini sudah mampu menahan, menghindari itu semuanya. Ini puasanya orang yang istimewa. Yang ketiga adalah puasa shaumul khususul khusus, puasa super istimewa. Siapa dia? Adalah puasanya orang yang mampu mengendalikan hatinya untuk tidak memikirkan tentang maksiat.
untuk tidak memikirkan selain Allah, yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kayaknya tidak mungkin kita capai, hanya dicapai oleh para wali, para aulia, para orang-orang yang soleh. Puasa, orang ini menganggap dirinya batal kalau dalam hatinya terbesit mikir maksiat atau berpikir sesuatu urusan duniawi yang selain urusan Allah. Dia merasa batal. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa kita mungkin sudah saatnya untuk mengoreksi diri? Kita posisinya di mana? Kalau sepanjang puasa kita itu masih di dalam tingkatan nomor 1 yang hanya bisa menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa menurut ukuran fikih, maka sulit sekali untuk mendapatkan ketakwaan itu. Sulit sekali untuk melatih diri bisa bertakwa kepada Allah. Minimal kita naikkan pada derajat yang kedua, yaitu kita kendalikan semua anggota tubuh ini, kita kendalikan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menuju melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan takwa yang menjadi prasyarat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tadi. Hadirin rahimakumullah, takwa selama ini kita secara sederhana mendefinisikan takwa adalah meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah, kemudian menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Itu artinya apa? Berarti takwa tidak sekedar itu. Takwa sesungguhnya adalah situasi kondisi yang ada di dalam hati. Rasa di dalam hati, mungkin rasa takut, mungkin rasa takdim, mungkin rasa sayang, cinta, mungkin rasa haibah, dan seterusnya. Yang rasa itu kemudian dapat mendorong kita untuk melakukan pendekatan diri kepada siapa yang kita sayangi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunat. Dan dengan rasa tadi itu, mungkin rasa takut, rasa sayang, rasa haibah, menyebabkan kita untuk terdorong menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan itu yang haram maupun larangan yang makruh. Nah, para hadirin rahimakumullah, agar puasa kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita seriusi puasa kita ini tidak sekedar hanya menahan diri dari hal yang membatalkan, tapi juga kita kendalikan semua anggota tubuh kita itu untuk tidak melakukan hal yang dilarang, yang berbuat haram dan seterusnya. Satu lagi para hadirin rahimakumullah, inti dari puasa sesungguhnya adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri dari menuruti hawa nafsu. Karena semua kesalahan, semua hal-hal yang sifatnya itu keharaman, semua itu muncul dari nafsu. Dan dengan puasa kita dilatih untuk mengendalikan nafsu itu. Namun kalau kita lihat kebiasaan kita dalam menjalankan puasa, justru kalau kita menjelang buka puasa, kita losdol. Semua hal kita makan, makanan yang paling enak kita kumpulkan, seolah-olah kita balas dendam. Sehari penuh menahan nafsu, kemudian begitu saatnya nafsu itu kita losdolkan, semua hal kita makan. Pertanyaannya, kalau cara ini kita lakukan terus-menerus, mana mungkin kita bisa berlatih mengendalikan nafsu yang kemudian mengantarkan puasa kita menjadi orang-orang yang takwa. Saatnya kita mengoreksi diri sekali lagi. Tidak ada salahnya dan tidak mengandung maksiat juga kalau kita itu bersenang-senang ketika berbuka puasa dengan makanan yang lezat, dengan minuman yang segar, dan tidak ada salahnya. Itu halal. Tapi bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa, rasa-rasanya harus mulai mengoreksi diri dan kita hindari.
apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan puasa ini dengan cara puasa yang baik, puasa setidaknya puasa tingkatan yang kedua. Karena la haula, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa iyyakum innahu was-sami'ul alim. Allah